Shalom bro dan sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Bertemu kembali dengan saya Ika dalam renungan harian pembawa kabar sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam perikop taat dan kasih. Renungan kali ini bertema relasi yang penuh kasih. Ayat yang berkesan untuk saya ada pada ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Maka membangun relasi antar manusia adalah penting. Hal ini menjadi sorotan utama Rasul Paulus dalam bacaan hari ini. Relasi yang pertama yaitu relasi antara orang tua dengan anak. Dan relasi yang kedua adalah relasi hamba dengan tuannya. Relasi pertama dalam bacaan hari ini berbicara mengenai apa yang harus dilakukan anak-anak terhadap orang tuanya. Anak-anak dituntut untuk menghormati orang tuanya. Seperti apapun orang tuanya, sudah tugas dan kewajiban anak untuk menghormati orang tua. Dan ganjarannya adalah kebahagiaan dan panjang umurnya. Pada ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan orang tua untuk tidak membangkitkan kemarahan di hati anak-anak, tetapi mendidik anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu ajaran yang penuh kasih. Maka tugas orang tua untuk mendidik anak-anak dengan tegas tetapi penuh kasih, supaya tidak menimbulkan kepahitan dalam hati anak-anak. Relasi kedua yaitu relasi antara hamba dengan tuannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana etos kerja orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, sebaiknya melakukan pekerjaan dengan segenap hati, sebagai pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, Tuhan akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Tuhan juga tidak membedakan kita, apakah kita sebagai karyawan atau sebagai pimpinan. Maka sebagai pimpinan sudah tugas dan kewajibannya untuk memperhatikan karyawan. Seperti Tuhan senantiasa memperhatikan umatnya. Bro dan sis, bacaan hari ini mengingatkan saya pada suatu peristiwa ketika anak saya yang pertama duduk di kelas 1 SMP. Anak laki-laki kami ini bukan anak yang mudah menangis. Maka ketika dia sampai meneteskan air mata, ada sesuatu yang terjadi dalam hatinya. Hari itu suami saya marah akan sesuatu hal. Sebagai orang tua, sudah tugas dan kewajiban kami untuk mendidik anak-anak. Dan tugas itu jatuh pada suami saya.
pada satu titik saya melihat anak saya mulai menangis. Dan saya menyadari pasti ada kata-kata kami yang menyakiti hatinya. Setelah suami saya pergi, saya genggam tangannya dan peluk dia. Dan saya katakan, saya betul-betul menyayanginya. Beberapa hari kemudian, kami melakukan rekonsiliasi, dan sampai sekarang anak-anak kami bebas untuk bercerita apapun pada kami. Bro dan sis yang terkasih, Tuhan akan selalu hadir dalam setiap relasi kita di dunia ini. Sebagai refleksi kita, apakah kita sudah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam setiap relasi yang kita miliki di dunia ini? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang telah tercurah atas kami melalui setiap relasi yang tercipta di sekitar kami. Bimbinglah kami untuk dapat merawat setiap relasi kami dengan kasih, seperti kasih yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam dan salam sukacita.